Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat muqayyad, nikmat yang terikat bagi setiap manusia, dan juga tentunya nikmat yang harus kita syukuri, yaitu nikmat mutlak, yaitu nikmat yang hanya diberikan kepada kita orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kita memeluk agama Islam dan kita mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik para pendengar Anas Radio, kaifa halukum, bagaimana kabarnya antum semua pada hari ini? Alhamdulillah, sudah lama kita tidak berjumpa dari sejak diliburkan di sepekan atau 2 pekan bahkan ya, sepekan sebelum bulan Ramadan berakhir. Dan hari ini kita berjumpa kembali di Anas Radio seperti biasa di acara Boom, acara favorit kita, Boom, Bincang Usaha Mandiri, bersama Bang Andri Ma'atsa Abu Umar. Dan subhanallah, yang biasanya pertemuan Boom kali ini dimoderatori oleh Al-Ah Abu Zur'ah Satria Erlangga. Ya, barakallahu fikum. Ya, qadarullah, pada hari ini moderator kita dari Anas Radio hari ini untuk pertemuan kali ini pertama setelah libur ini, ternyata teman-teman dari moderator kita pada berhalangan. Namun insyaallah Bang Andri Abu Umar siap ya menemani para pendengar Anas Radio untuk sharing bersama, membahas topik yang sudah kita tentukan bersama, yang tidak kalah menariknya dengan topik-topik yang terdahulu, yaitu yang berjudul bisnis khasnya kaum muslimin. Itu bisnis khasnya kaum muslimin. Nanti Abu Umar, Bang Andri akan memulai sekitar 10 atau 15 menit. Nanti insya Allah kita berikan waktu untuk melakukan dialog atau menjawab berbagai pertanyaan atau saran atau himbauan atau kritik dan yang sebagainya dari para pendengar Anas Radio di seluruh negeri ya, di Indonesia dan yang di luar negeri yang mendengarnya. Barakallahu fikum. Baik para pendengar Anas Radio, subhanallah, bisnis kaum muslimin, ya enggak? Pada dasarnya, pada hari ini kalau kita berbicara bisnis kaum muslimin itu, kita membagi dalam sudut pandang 2 hal. Ya. Yang pertama, kalau kita menyebut bisnis kaum muslimin, sebenarnya yang disebut pertama bisnis kaum muslimin, sebenarnya kalau kita menyebut istilah bisnis kaum muslimin itu, ya ketika sebuah bisnis ya enggak, sudah dijalankan oleh kaum muslimin secara dominan, ya enggak, baik itu pada jenis barangnya, ya enggak, dimana kita tahu bahwa kaum muslimin ya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala memang mempunyai konsep bisnis syariah, ya enggak, dimanapun dia berada, dia menginjakkan kakinya dalam berbisnis, tentu itu disebut ya enggak, bisnis seorang muslim yang baik. Namun yang kita ingin perbincangkan di sini adalah sudut pandang yang kedua, di mana ya biasanya memang ya enggak, bisnis seorang muslim itu ya enggak, ada yang kadang-kadang disebut ini identik ya enggak, dengan kaum muslimin, ya identik dengan kekhasannya kaum muslimin. Nah, kalau kita melihat sejarah, subhanallah, dari sebelum Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh dahulu orang-orang Arab itu memang sudah terkenal dengan
Ya, mereka sebagai bangsa pedagang. Ya, terkenal sebagai bangsa pedagang. Nah, ini Bang Andri Abu Umar. Nah, di depan saya ini sebelum tampil ini saya melihat dulu sejarah-sejarah, ya enggak, buku-buku sirah dan buku-buku tarikh tentang, ya enggak, awal-awal munculnya perdagangan, ya enggak, dan munculnya bisnis di era terdahulu, sebelum, ya enggak, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sungguh ternyata bangsa Arab itu memang sudah terkenal menjadi bangsa entrepreneur, ya enggak, memang punya jiwa entrepreneur yang luar biasa, jiwa kewirausahaan yang luar biasa, di mana mereka terkenal sebagai bangsa pedagang, di mana perdagangan itu adalah mata pencaharian yang utama bagi penduduk Mekah. Ya, mata pencaharian yang utama bagi penduduk Mekah. Dan yang lebih-lebih lagi mereka dari kalangan Bani Quraisy. Dan saudara-saudaraku para pendengar Anas Radio, kalau kita melihat bahkan kebiasaan orang Quraisy ini sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sudah disebutkan di dalam, ya enggak, Al-Qur'an, di dalam Quran surat Al-Quraisy. Ya, surat Quraisy, ya, bahwa kita tahu semua kan, di ilafi Quraisyin, ilafihim rihlatasyita iwasaif. Jadi mereka sudah terbiasa berpergian untuk melakukan ekspedisi dagang. Jadi dari dahulu sebenarnya, ya, kaum muslimin, ya enggak, sebelum, ya, subhanallah, Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, para penduduk Mekah itu sudah terbiasa dengan yang namanya perdagangan. Ya, terbiasa dengan yang namanya perdagangan. Makanya Nabi SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul, Nabi subhanallah sudah dibiasakan, ya enggak, untuk menjadi seorang dagang, ya enggak, hanya barakallahu fikum. Nah, di sini kita melihat bagaimana sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi, ya, yang mulia Muhammad SAW, Nabi kita, masya Allah, di awal kehidupannya, ya enggak, adalah menjadi seorang penggembala. Nah, masya Allah, makanya tidak heran, ya, mungkin kita, ya enggak, banyak yang orang katakan, ya enggak, salah satu khasnya bisnis kaum muslimin itu, katanya, ya enggak, nah, menjual kambing, ya enggak, menternakkan, ya enggak, apa namanya, mengurusi ternak kambing dan yang semisalnya daripada itu. Nah, mungkin ini salah satu sudut pandang dari orang, karena melihat bahwa Nabi Muhammad SAW dahulu adalah seorang penggembala, dan banyak sekali yang menganalisa, ya enggak, bahwa bisnis khasnya kaum muslimin mungkin salah satunya adalah, ya, adalah berternak kambing. Ya, misalnya contoh seperti ini, ya enggak. Namun, kalau kita lihat pasar yang ada di negeri Arab zaman dahulu, ya enggak, sungguh produk kaum muslimin di masa lalu itu sudah sangat beragam, ya. Bukan hanya sekedar ternak kambing, ya enggak, atau yang semisalnya dari apa namanya, bisnis kaum muslimin zaman dahulu. Tetapi ternyata di pasar-pasar, ini Bang Andri melihat, ya enggak, ada banyak sekali pusat-pusat perdagangan Arab di masa lalu, yang dimana pusat-pusat perdagangan bangsa Arab itu ternyata banyak sekali, ya, bahkan sudah ada, ya, jauh sebelum, ya, masya Allah, Islam ini datang di negeri Mekah, barakallahu fiik. Dan ada waktu-waktu tertentu, ya enggak, dari apa namanya, masa-masa pusat-pusat perdagangan tersebut, barakallahu fiikum. Ya, tapi ini tidak perlu kita sebutkan. Ya, yang penting intinya bisnis khas kaum muslimin ini yang pertama, dari sudut yang pandang yang pertama, sungguh sebenarnya sudah ada dari sejak zaman dahulu kala. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, kita diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi di pasar itu sudah banyak sekali orang-orang berjual parfum, ya enggak. Jadi orang-orang berjual parfum itu sudah ada dari zaman dahulu. Juga menjual pakaian-pakaian seperti permadani, ya enggak, dan yang sebagainya. Begitu juga domba, ternak tadi, bulu domba, itu sudah ada dari sejak zaman dahulu kala. Dan ini berarti, ya subhanallah, adalah kebiasaan bangsa Arab, ya enggak, sebagai seorang bangsa pedagang. Ya, masya Allah. Nah, ini yang ingin, ya, Bang Andri Abu Umar, pantikkan terlebih dahulu kepada para pendengar Anas Radio. Mudah-mudahan, ya, kita sebagai seorang pebisnis pemula atau orang yang sudah berbisnis dan ingin mengembangkan bisnis, bisa, masya Allah, semakin menguatkan kita bahwa memang yang namanya perdagangan itu, ya enggak, berwirausaha itu adalah sudah ada, ya enggak,
sudah ada dari sejak zaman dahulu kala. Dan barakallahu fikum, ya enggak? Dan bisnis ini adalah jiwanya kaum muslimin. Dan perdagangan ini adalah sesuatu, ya enggak, yang menjadi hal yang terbiasa di tengah-tengah kaum muslimin kita, ya enggak? Terutama kaum muslimin kita di negeri Mekah, ya terutama kaum muslimin dari kalangan muhajirin, ya enggak? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar Anas Radio yang ingin melakukan tanya jawab, pertanyaan atau beberapa hal yang subhanallah ingin didialogkan dari berbagai masalah bisnis dan perdagangan, serta tentu hal-hal yang lain yang berhubungan dengan masalah bisnis, ya kita buka ya enggak, waktu ya enggak, dan tempatnya sekarang. Jangan lupa menyebutkan namanya dan menyebutkan tempat, ya, asal serta apa yang ingin ditanyakan di bincang usaha mandiri kita pada pertemuan kali ini. Baik, barakallahu fikum. Baik, barangkali ingin menambahkan tentang sesuatu, bahwa yang namanya kebiasaan kita berdagang, ya. Nah, subhanallah. Ternyata barakallahu fikum, seperti contohnya bisnis yang khas, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya dulu adalah seorang penggembala, ya enggak, seorang penggembala kambing, masya Allah, yang luar biasa, sehingga ya banyak orang yang ingin, masya Allah, ingin kembali ke bisnis khas kaum muslimin seperti ini, ya enggak, berternak kambing. Subhanallah, ini disebutkan ya, banyak sekali para analisa, para entrepreneur, ya enggak, itu menganalisa bagaimana aktivitas, ya, seorang yang ingin menjadi seorang entrepreneur. Jadi subhanallah, Nabi Muhammad SAW dahulu menjadi penggembala, itu disebutkan bahwa ketika menjadi seorang penggembala itu beliau sudah dilatih menjadi seorang entrepreneur dari sejak dininya. Ya, dilatih dari sejak dininya. Karena kalau kita menjadi seorang seorang entrepreneurship, ya, tidak mungkin entrepreneurship itu berhasil kalau kita tidak bisa menguasai, ya, tentang kepemimpinan dalam kewirausahaan. Makanya disebutkan di dalam berbagai buku leadership, ya subhanallah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah, ya, menjadi seorang penggembala dari sejak kecil. Ya, ada seorang pakar menyebutkan, ya, teori menjadi seorang penggembala, ya, itu punya 5 kemampuan, skill entrepreneur yang dimiliki oleh seorang yang ingin berbisnis, ya, menjadi seorang peternak seperti itu. Ya, yang pertama ada yang namanya istilahnya pet finding. Pet finding itu kalau bahasa kita mencari. Jadi subhanallah, orang yang ingin berbisnis kan, ya, pertama kali, ya, dia harus mencari tempat yang strategis. Ya, jadi kalau seorang penggembala seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia melakukan pet finding terlebih dahulu. Ya, dia harus mencari padang gembalaan yang subur. Karena kalau kita membuat sebuah bisnis tapi kita tidak tahu bagaimana meletakkan tempat bisnis di mana kita berada, ya maka subhanallah kita akan, ya, mendapatkan kegagalan dalam kita berbisnis. Jadi yang pertama itu proses namanya pet finding, proses pencarian. Ya, pencarian apa? Pencarian padang gembalaan kita. Ya, setelah kita menentukan, kita cari, ya di mana tempat kita berbisnis. Ini yang pertama. Ya, analisa banyak orang. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang sukses, ya, dalam memimpin, ya, dan berwirausaha. Lalu yang kedua, ya, proses yang kedua adalah directing. Directing itu subhanallah, berusaha menjadi seorang pengembala di awal kehidupannya, ya, ketika dia mencari sebagai proses pertama, lalu dia melakukan directing mengarahkan. Ya tentu kalau kita menjadi pengembala ternak, ya, nah setelah kita mencari padang gembalaan yang subur, kita harus mengarahkan, kan, menggiring ternak itu. Dan ini adalah sebuah skill yang tidak sembarangan, ya, tidak semua orang bisa. Ya, berarti Nabi kita yang mulia itu sudah, ya, subhanallah, ditanamkan skill kemampuan mengelola, ya, mengelola dan mengatur, memimpin orang lain.
dari sejak usia dini dengan yang namanya menggembala ternak, menggiring ternak ke sebuah padang, ya enggak? Pada waktu tertentu menggiring juga, pada waktu yang lain menggiring pergi dan menggiring pulang. Subhanallah. Ini banyak yang tidak dimiliki oleh subhanallah kaum muslimin yang ingin berwirausaha. Pada seseorang yang ingin berwirausaha itu tidak hanya sekedar menentukan ya enggak sebuah produk atau mencari sebuah tempat untuk menjual produk, tetapi bisa mengarahkan orang-orang, orang-orang kepada produk dan ya enggak pada bisnisnya. Lalu yang berikutnya adalah controlling. Nah, controlling itu mengawasi. Jadi subhanallah, ya ketika Nabi SAW menjadi seorang penggembala, ya enggak. Nah, setelah dia bisa mengarahkan, ya enggak, dia juga berhasil mengawasi. Yang controlling harus mengawasi karena ya enggak mengurusi ya kambing yang sangat banyak, ya tentu ada di antara mereka yang mungkin terpisah dari kelompok, ada juga yang yang tersesat, dan ini harus kita jaga yang seperti ini sehingga yang kaum muslimin ya yang ingin berbisnis harus melengkapi skill dirinya, tidak hanya sekedar bisa memproduksi sebuah bisnis, tetapi juga bisa mencari, bisa mengarahkan bisnisnya, dan juga bisa mengawasi bisnisnya. Lalu setelah controlling ada yang namanya protecting. Karena ketika menjadi seorang pemimpin bisnis, penggembala usaha seperti Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, dia juga harus melindungi, ya enggak? Bukan hanya mengarahkan, menjaga, ya enggak, mengawasi agar kambing-kambingnya itu tidak tersesat dan terpisah, tetapi melindungi dari hewan-hewan pemangsa yang lain, dari pencuri dan yang lain sebagainya. Subhanallah, barakallahu fikum. Dan ini disebutkan, masya Allah, ya enggak, bagaimana ya Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sangat luar biasa dalam ya enggak, memulai ya enggak, melatih dirinya ketika berwirausaha dan berbisnis sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para pendengar Anas Radio, nah ini sudah banyak pertanyaan dari para pendengar Anas Radio. Ya subhanallah, Bang Andri akan membacanya satu persatu dan kita bahas bersama-sama. Nah ini yang pertama dari Al-Ahrian di Jakarta. Al-Ahrian di Jakarta. Ya Bang Andri, bagaimana kiat-kiat menjalani usaha bisnis untuk menghadapi datangnya Idul Adha? Ya, bagaimana kiat-kiat menjalani usaha bisnis untuk menghadapi datangnya Idul Adha? Apakah ada ide-ide yang menarik ya? Subhanallah. Ya, terima kasih jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya, jadi kita sebenarnya sebagai seorang pebisnis, ya kita harus melakukan analisa dan survei jauh-jauh hari sebelum waktunya itu datang. Ya seperti materi yang sudah Bang Andri bahas di waktu yang lalu. Ya, ketika kita ingin berbisnis di bulan suci Ramadan misalnya, ya enggak, tentu jauh-jauh hari sebelum masuknya bulan Ramadan kita sudah melakukan analisa dan survei di lapangan, ya enggak? Ya, dan itu sangat terkait dengan 4P. 4P itu P yang pertama produk. Ya, P yang kedua place, ya enggak, tempat di mana kita ingin berbisnis. Karena walaupun sama-sama bulan suci Ramadan, tentu ya enggak, tempat ya, di sudut Jakarta akan berbeda dengan tempat di sudut Surabaya misalnya. Ya, karena mungkin di tempat tersebut, ya enggak, di Jakarta ya ada orang yang masya Allah suka makan cendol, ya enggak. Nah kalau di sudut di kota yang lain mungkin orang tidak suka dengan makanan seperti itu. Mungkin makanan berbuka puasanya didominasi oleh makanan yang berbeda. Jadi kita harus melakukan survei nih pada produk, dan yang kedua pada place-nya, pada tempatnya. Ya, ini yang pertama. Lalu yang berikutnya setelah produk dan place, ya dua hal yang tersisa yaitu price, harga, dan promotion. Karena barang yang sama, ya terkadang di sebuah tempat dan dengan konsumen yang berbeda, itu cara mempromosikannya berbeda. Ya, cara mempromosikannya berbeda. Jadi Al-Ahrian di Jakarta, coba kita melakukan survei terlebih dahulu di tempat antum, di mana antum berada di Jakarta. Ya, subhanallah, kira-kira usaha bisnis, ya enggak. Nah, bagaimana kebiasaan masyarakat setempat, ya enggak, ketika menghadapi yang namanya Idul Adha. Yang menghadapi yang namanya Idul Adha. Ya, siapa tahu berbeda. Ini yang pertama. Kalau ternyata kesamaan masyarakat muslimin dimanapun berada menghadapi Idul Adha itu, ya enggak, masya Allah, itu sama, berarti kita tinggal melakukan ya bagaimana kreativitas kita dalam mengcreate sebuah produk. Karena kadang-kadang masya Allah Idul Adha ini
di sebuah negeri, itu contoh saja di tempatnya Bang Andri di, Masya Allah, di Bangka Belitung ya, tempat asal saya. Itu yang namanya Idul Adha itu lebih meriah daripada Idul Fitri. Jadi di beberapa kampung itu subhanallah, nggak tahu nih punya keyakinan seperti apa. Padahal kita kaum muslimin, Idul Fitri dan Idul Adha itu subhanallah sama adalah hari raya kaum muslimin. Tetapi di negeri saya, di asal kampung saya, di Bangka sana, di kampung-kampung, di desa-desa, itu Idul Adha itu lebih meriah daripada Idul Fitri. Ya subhanallah. Ya banyak sekali kemeriahan-kemeriahan yang dipersiapkan menjelang Idul Adha. Ya enggak, melebihi apa yang terjadi di Idul Fitri. Melebihi yang terjadi di Idul Fitri. Ya enggak, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah ini maksud saya, ya enggak, di sebuah tempat itu kadang-kadang berbeda-beda. Nah ini yang harus kita analisa. Nah tentu kalau kita sudah tahu, ya apa yang apa namanya, bisnis yang ya apa namanya yang cocok, ketika kita sudah mengetahui apa yang terjadi di masyarakat kita tersebut, ya kita ikuti bisnis apa yang kadang-kadang yang pas untuk menghadapi Idul Adha di tempat kita. Begitu kira-kira. Jadi ini apa namanya harus disurvei dan dianalisa terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya, Al-Ahris. Ya, oh ini subhanallah, ini sahabat ya di Bandung ya. Al-Ahris Abu Muhammad. Ya, semoga Allah menjaganya. Bertanya bagaimana memilih bisnis di antara bisnis-bisnis yang memberikan banyak manfaat bagi kaum muslimin dan bisnis yang menguntungkan secara materi. Ya, bisnis yang menguntungkan secara ini pertanyaannya masih global ya. Baik. Ya, kalau kita lihat dari apa yang ditanyakan, bagaimana memilih bisnis di antara bisnis yang memberikan banyak manfaat. Nah, tentu tadi kemanfaatan itu kan dilihat dari kebutuhan kaum muslimin di tempat itu. Karena dulu Bang pernah membahas di materi yaitu bagaimana cara memulai bisnis. Ya enggak. Dan ada materi bagaimana cara memilih bisnis. Ya para pendengar ada sering masih ingat ya? Kalau masih ada catatan antum, bagaimana ya enggak cara memulai bisnis itu kan yang pertama mulailah dari apa yang kita bisa. Dan yang kedua mulailah dari apa yang dibutuhkan orang sekitar kita. Nah ini dia yang dibutuhkan. Jadi ketika kaum muslimin itu butuh, ya enggak, butuh, semakin butuh pada sesuatu, tentu Al-Ahris Abu Muhammad, ya enggak, akan semakin bermanfaat, barakallahu fikum. Ya paham ya? Ya enggak, makanya kita lihat di buku-buku, ya enggak, faedah di dalam agama kita, ya enggak. Contoh begini, memberi makan itu adalah keutamaan. Memberi makan itu adalah keutamaan. Tetapi memberi makan ketika orang kelaparan itu lebih utama. Ya enggak? Memberi makan ketika orang lapar itu lebih utama. Ya enggak? Memberi makan sendiri adalah sudah utama, tapi memberi makan ketika orang kelaparan itu lebih utama. Jadi subhanallah, ketika di tempatnya Al-Ahris Abu Muhammad di Bandung, ya enggak, misalnya di mana antum berada, ya enggak? Ternyata kaum muslimin, ya enggak, di tempat itu ternyata membutuhkan apa? Ya enggak? Ternyata subhanallah mereka kekurangan, ya enggak? Makanan-makanan, ya. Nah, makanya makanan yang lebih bermanfaat di sana daripada produk-produk yang lain. Seperti mungkin di tempat antum itu, Abu Muhammad, mungkin makanan sudah berjamur. Ya enggak? Ternyata di pasar di daerah antum itu makanan sudah banyak. Ya enggak? Sudah ada segala macam makanan, ya enggak? Orang jual nasi kuning, nasi goreng, nasi uduk, segala macam sudah lengkap. Ternyata yang berjual apa misalnya? Yang berjual plastik itu tidak ada. Yang berjualan plastik. Ya, ternyata masyarakat sangat membutuhkan. Akhirnya kalau masyarakat di daerah antum itu kalau mau beli plastik, dia harus berjalan ke pasar yang lain berkilo-kilometer. Ya enggak? Harus naik angkot terlebih dahulu, pindah kecamatan dan pindah kelurahan. Berarti, ya enggak? Maka bisnis plastik lah yang sangat bermanfaat di daerah tersebut. Nah, jadi lagi-lagi Bang Andri Abu Umar menyarankan kita harus teliti, ya enggak? Harus menganalisa dan mensurvei di mana kita berada, ya enggak? Di mana bumi kita dipijak, di situ kita harus ya enggak menyesuaikan, ya enggak? Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sebanyak orang, terutama bagi kaum muslimin. Nah, dan yang ujung pertanyaannya ini bagaimana bisnis yang menguntungkan secara materi? Sebenarnya semua bisnis itu bisa ya kita set secara menguntungkan. Ya, asal kita subhanallah bisa mengatur. Nah ini, jadi kaum muslimin sekarang ini, para pebisnis pemula ini, permasalahannya bagaimana ya nggak memanage keuangan. Nah, jadi kalau disebut bisnis yang menguntungkan itu bukan bisnisnya, karena semua bisnis itu menguntungkan. Mulai dari jarum pentul, ya nggak, sampai bisnis sarung,
bisnis properti sampai bisnis apa saja, itu semuanya menguntungkan. Masalahnya kitanya kaum muslimin ini mampu tidak memanage keuangan, kan begitu? Memanage biaya produksi, ya, memanage biaya, ya enggak, biaya pengeluaran untuk SDM, promosi dan sebagainya, dan mengatur, ya enggak, bagaimana margin keuntungan di dalam produk kita, subhanallah. Namun yang harus Bang Andri perhatikan, memang bisnis yang secara sirkulasi menguntungkan sehari-hari bagi kaum muslimin itu memang bisnis yang dia berputar harian. Ciri bisnis yang menguntungkan itu biasanya yang pertama, bisnis yang memang dia kebutuhan primernya kaum muslimin. Nah ini Aris Abu Muhammad dan para pendengar Anas Radio dimanapun berada, bisnis primer kaum muslimin. Misalnya apa yang namanya primer itu? Yang namanya makanan. Ya enggak? Makanan dan minuman. Nah ini insya Allah bisnis yang setiap hari itu mengalir. Kalau kata para pengusaha, ya enggak, selama yang namanya manusia itu masih ada, subhanallah ya, masih ada mulut, ya enggak, ada lubang untuk memasukkan makanan dan ada lubang untuk mengeluarkan makanan, maka makanan itu masih dibutuhkan sampai hari kiamat, yang namanya makanan dan minuman. Jadi, nah insya Allah bisnis seperti ini akan sangat menguntungkan secara sehari-hari, bisnis makanan dan minuman. Apalagi misalnya, bisnis yang primer, yang sangat dibutuhkan kaum muslimin sehari-hari, ya enggak, mungkin pakaian, ya enggak, subhanallah. Dan yang semisalnya dari pakaian, karena kita lihat, ya enggak, kalau kita masuk ke pasar-pasar kan, ya di mana-mana yang sangat mendominasi di pasar atau di mall atau di plaza atau di supermarket, ya dua itu, kalau enggak makanan ya pakaian kan, ya enggak. Kita masuk ke supermarket yang kecil-kecil, ya enggak, isinya adalah makanan semua dan minuman, mulai dari minuman kemasan sampai makanan kemasan, kira-kira begitu. Jadi ya enggak, intinya sebenarnya adalah bagaimana memanage keuangan kita, ya. Baik, lalu yang berikutnya Abu Abdillah di Cimahi. Masya Allah, ini sahabat juga. Bagaimana caranya biar spirit bisnis kita always move on, katanya. Selalu semangat. Ya, kelamaan bikin planning, malah spiritnya down, katanya. Malah, kalau kelamaan membuat rencana, membuat semangat down. Baik. Jadi bagaimana semangat bisnis ini selalu semangat, ya. Jadi bisnis ini, semangat bisnis, selalu semangat, memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang biar selalu semangat. Yang pertama, tips dari Bang Andri, jangan membuat perencanaan terlalu lama. Ya enggak, jangan membuat perencanaan terlalu lama dan yang di luar jangkauan kemampuan kita. Nah, ini dia yang penyebab futur bisnis. Di materi pertemuan kita yang telah lalu, ya, ada materi futur. Ya, coba perhatikan, Bang Andri mengatakan di pertemuan yang sebelumnya, ini diakibatkan karena membuat perencanaan yang di luar kemampuan kita. Dan yang hubungannya dengan itu, dia ini tidak bikin bisnis, hanya berencana saja. Jadi harusnya perencanaan ini jangan terlalu lama, ya enggak? Dan jangan terlalu di luar kemampuan. Ini yang pertama. Karena ketika di luar kemampuan lalu dia undurkan, dia tunda-tunda, ini yang membuat spirit itu down dan cepat sekali pada faktor yang pertama ini, ya enggak? Pada faktor pembuatan planning ini. Maka subhanallah harus diwaspadai membuat planning yang sesuai dengan kemampuan kita, para pendengar Anas Radio, dan jangan ditunda-tunda dalam pelaksanaannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau bahasa kita membuat bisnis itu harus dibimbing oleh seorang pembimbing bisnis, mentor bisnis. Ya, subhanallah. Karena sama dengan kita menuntut ilmu, ya. Ya enggak? Karena beda menuntut ilmu dengan baca sendiri, dengan baca buku sendiri, dengan oleh seorang guru. Kita coba sendiri, ya enggak? Asal-asalan dari orang yang sudah sukses berwirausaha, ini akan membuat kendur dalam semangat bisnis. Ya. Karena kadang-kadang seseorang itu butuh yang namanya teladan, butuh yang namanya perbandingan, butuh yang namanya perbandingan untuk melihat sisi-sisi mana yang bisa kita ambil dari orang-orang yang sudah sukses. Ini membuat kita semangat. Makanya tidak heran, ya enggak, kita membaca buku biografi para ulama penuntut ilmu, itu memberikan semangat bagi kehidupan kita. Sama dengan kita berwirausaha. Kita butuh cerita-cerita sukses berbisnisnya orang lain agar semangat kita selalu hidup dan tidak pernah luntur, kira-kira begitu. Nah, lalu yang ketiga, kalau kita ingin
spirit kita juga tidak down, jangan jauh-jauh dari komunitas para pebisnis. Ya enggak? Jadi, Masya Allah, kuncinya ini, ya enggak? Kita ini adalah dengan siapa kita bergaul. Nah, kembali lagi ke materi boom yang telah lalu. Ada materi, ubah cara bergaul. Jadi kadang-kadang kita ingin jadi pebisnis, tapi lingkungan sekitar kita itu adalah lingkungan yang di luar pebisnis. Ya enggak? Baik itu mungkin lingkungan keluarga, ya enggak? Jadi di keluarga kita, ya enggak? Dengan bapak, ibu, kakek, nenek kita, ternyata di rumah kita itu cuma kita aja yang pengen berwirausaha. Ya enggak? Dan ternyata di keluarga kita itu, ya enggak? Bukan hanya tidak mendukung, bahkan sangat melarang kita berwirausaha. Nah, kondisi seperti ini akan cepat sekali menghancurkan spirit dalam berbisnis. Kira-kira begitu. Apalagi ditambah beliau-beliau yang ingin berbisnis seperti ini, Abu Abdillah, tidak punya teman-teman yang ingin berbisnis. Wah, nambah hancur saja itu spirit berbisnis kita. Jadi 3 tadi tolong diperhatikan. Ya, membuat planning jangan terlalu berlebihan, sesuai dengan kemampuan, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, dibimbing guru yang selalu mantap. Dan yang ketiga, ya enggak, selalu berada di area orang-orang yang betul-betul suka berbisnis. Sama seperti kita. Ya, kita penuntut ilmu agama. Kalau kita bersama-sama penuntut ilmu yang semangat, ya enggak, yang istiqomah menuntut ilmu, kita pun akan turut bersemangat. Ya enggak? Tapi kita bergaul dengan yang sama-sama malas, kita pun akan ketularan malasnya dalam menuntut ilmu. Sama saja ya dalam komunitas apapun. Kira-kira begitu. Baik, yang selanjutnya Al-Ah Angga di Tebet Jakarta ini ya. Ya. Baik, bisnis di kalangan muslim itu terkait dengan waktu atau musim. Ya. Apakah kita harus mengikuti tren tersebut atau tidak? Ya. Baik. Nah, kalau kita berpikir bisnis ini jangka panjang, ya enggak? Jawabannya adalah tidak perlu mengikuti tren. Ya, tidak perlu mengikuti trennya. Karena bisnis kita ini sebenarnya bisnis yang harus kita fokusi. Ya enggak? Jadi kalau para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun kita berada, kita memang sudah fokus. Ya enggak? Bisnis kita ingin menjual jarum pentul, jarum jahit. Ya enggak? Ya enggak? Maka subhanallah, kita tidak terpengaruh. Walaupun kadang musimnya tidak ada, yang namanya jarum pentul itu, ya kita yang berinisiatif untuk mencari siapa saja kaum muslimin, konsumen yang membutuhkan jarum pentul. Ya enggak? Kalau ternyata di mana kita berada misalnya, Anda tinggalnya di Yogyakarta, konsumen jarum pentul itu tidak ada, antum harus berpikir, apakah orang Semarang yang membutuhkan jarum pentul? Apakah orang Jakarta yang membutuhkan jarum pentul? Maka diekspor tuh jarum pentulnya. Maka ini, ya enggak? Jadi kaum muslimin, para pendengar Anas Radio, ya enggak, para salafiyin Ahlus Sunnah, kita harus sangat kreatif. Ya enggak? Dan harus sangat proaktif terhadap yang namanya bisnis kita. Jangan menunggu, ya enggak? Tetapi kita harus menjemput bola. Ingat kata kuncinya, ya enggak? Ingat ini, ditulis huruf kapital, kalau perlu ditempel di kamar. Jangan menunggu, ya enggak? Jangan menunggu, tetapi kita proaktif menjemput bola, begitu. So, kalau kita mengikuti tren, Masya Allah, ya enggak? Maka ketika tren itu hidup, kita yang tidak kreatif, kita pun akan menutupi bisnis kita, akan hancur, akan tutup bisnis kita. Jadi misalnya seperti ini, ya enggak, misalnya Bang Andri ini di Bandung, ketika pada suatu waktu, ya subhanallah, jangankan bisnis di kalangan muslimin ya, apa saja, ya enggak, kadang-kadang ada musim, ya enggak, bisnis itu, misalnya makanan, lagi heboh, cimol misalnya begitu, tahu cimol ya, makanan cimol, ya enggak, maka semua orang kaum muslimin di negeri itu, di tempat itu berdagang cimol, ya enggak. Subhanallah, atau cireng, ya enggak, atau cilok. Tetapi ketika masanya tutup, ya enggak, semua pun tutup di tempat tersebut. Akhirnya semuanya menjadi pengangguran lagi, tidak berdagang kembali. Nah, ini kan sepertinya adalah sesuatu yang kurang dalam kita berwirausaha. Jadi ini yang tolong diperhatikan. Idealnya, ya enggak, idealnya seorang muslim yang kreatif dan inovatif itu tidak harus dia mengikuti tren. Ya enggak, dia harus punya bisnis inti. Bisnis inti yang kuat, yang tidak terpengaruh dengan yang namanya tren. Ini yang pertama, yang ingin Bang Andri sarankan kepada semua yang ingin berwirausaha. Jadi setiap muslim harus punya bisnis inti. Ya enggak? Sehingga bisnis inti ini tidak terpengaruh oleh tren. Ya enggak? Ketika trennya tidak ada, bisnis ini tetap jalan. Ketika trennya tidak ada pun, bisnis ini pun tetap semakin dahsyat. Kira-kira begitu.
Ya enggak? Barakallahu fikum. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua. Namun, kalau misalnya kita sudah punya bisnis inti, tiba-tiba ada tren yang datang, ya enggak? Misalnya waktu masuk bulan Ramadan, kita pengen main ke situ, ya enggak? Maksudnya pengen mencoba-coba, wah, lagi musim bulan Ramadan nih, saya juga ingin berbisnis, ya, makanan-makanan yang dijadikan pembuka puasa bagi kaum muslimin, ya enggak? Coba jualan cendol, coba jualan misalnya es cincau. Silakan aja. Nah, ketika bulan Ramadan pun selesai, es cincaunya pun akhirnya kembali seperti semula, tidaklah yang tadinya di bulan Ramadan ramai, di luar bulan Ramadan tidak ramai, ya enggak? Bisnis dia pun tidak terganggu karena sebenarnya dia sudah punya bisnis Bisnis inti tadi. Apa yang bisnis inti dia? Ya enggak? Kalau yang seperti tadi, dia berpikirnya hanya musiman saja. Wah, pas bulan Ramadan bisnis cincau. Es cincau. Ketika bulan Ramadan berakhir, tidak ada yang beli cincau. Ya enggak? Beli es cincau beliau. Ya kan yang seperti ini kan, Masya Allah. Sangat, merugikan ya, beliau sendiri. Dan akan mempengaruhi, mempengaruhi bagaimana kehidupan perekonomian keluarga beliau. Kan kira-kira begitu. Ya enggak? Masya Allah. Maka kita kaum muslimin, intinya, kalaupun kita ingin bisnis yang terikat dengan waktu dan musim, tetap kita punya bisnis inti. Ingat, bisnis inti ini kata kuncinya. Ya, barakallahu fiik. Lalu yang berikutnya, Al-A Abu Najwa di Depok. Apa saran Bang Andri? Sebaiknya bagi para pemula memulai bisnis. Memulai dengan bisnis ya, salah ya. Saran bagi para pemula. Baik, jadi intinya semuanya dikembalikan pada kemampuan kita. Ya, karena kita harus berbisnis. Ya, berbisnis sesuai kemampuan. Ya, berbisnis sesuai kemampuan ya. Jadi yang pertama, kan dulu pernah diceritakan bahwa memulai bisnis itu caranya, mulailah bisnis yang kita bisa. Ya enggak? Jadi kemampuan kita. Kalau kita bisa di bisnis kita itu yang marketnya terbatas, ya enggak? Maka pilihlah yang marketnya terbatas. Jangan yang cari bisnis yang ya enggak, pasarnya itu tidak jelas. Ya enggak? Pasarnya itu ya anak-anak, ya ibu-ibu, ya bapak-bapak, segala macam ada di bisnis kita. Ya enggak, menjadi target konsumen bisnis kita. Malah ini tidak sesuai dengan ilmu bisnis, ilmu marketing yang hari ini ya enggak banyak dipelajari di tengah-tengah kaum muslimin. Di mana bisnis itu harus punya segmentasinya. Ya enggak, punya target dan punya positioningnya sendiri. Jadi harus dibatasi. Jadi saran Bang Andri bagi pemula bisnis, mulailah bisnis itu dengan yang marketnya yang dia tersegmentasi pada kalangan tertentu. Jangan ya enggak mencari yang merambah hal-hal yang di luar dari ya enggak konsumen yang terlalu banyak. Ya, Masya Allah ya, begitu kira-kira. Wallahu a'lam. Baik, Abu Al-Makki di DKI Jakarta. Ini Masya Allah ya, bisnis khas kaum muslimin juga. Bisnis kurma. Nah, ini bisnis kurma tak henti-hentinya merambah pasar kalangan muslim di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apa nasihat baik Bang Andri untuk memasarkannya di luar Ramadan? Apakah itu bisa dijadikan komoditi utama? Nah, ini dia, komoditi inti ya, di dalam bisnis ya. Baik tadi. Yang pertama, jawabannya karena pertanyaan bisnis kurma ini tak henti-hentinya merambah pasar. Ya enggak? Nah, memang kita harus mencari jalur yang lain. Ya, jalur distribusi yang lain. Ya enggak? Dan segmentasi yang lain. Karena memang makin hari makin kesini, makin bulan Ramadan, makin tahun, memang banyak sekali jenis-jenis kurma itu yang masuk ke pasar-pasar. Baik pasar kecil, pasar sedang, maupun pasar besar seperti hypermarket, ya enggak, dan yang semisalnya. Nah, yang harus kita lakukan, memang sebaiknya kita melakukan kalau bahasa marketing itu special marketing. Jadi kita mencari jalur khusus dalam pemasaran. Ya, jalur khusus dalam pemasaran. Tadi yang Bang Andri bilang, jangan menunggu. Jadi kita yang menjemput bola. Ya enggak? Menjemput bola kepada orang yang membutuhkan. Yang menjemput bola kepada orang yang membutuhkan. Ya. Jadi bisa aja kita ya enggak, kalau bahasa pasar itu kita misalnya memotong jalur bisnis. Itu boleh ya. Ya enggak? Jadi artinya kita menjemput bola ke tempat-tempat yang memang Masya Allah orang-orang sangat membutuhkan, atau tempat-tempat yang memang belum terpasarkan yang namanya kurma, ya enggak, dan yang semisalnya.
Ya, dan tidak harus di negeri kita, bisa juga di negeri yang lain, ya enggak? Kalau misalnya kita tahu, wah ternyata di kota kita ini, di Bandung ini sudah banyak orang yang berbisnis kurma, ya enggak? Di pasar-pasarnya maksudnya. Coba kita pilih ke tempat yang lain. Ya, coba kita coba berani pindah kemana, ke Sumedang misalnya begitu, ke Cianjur atau ke Garut, ke Tasik, ya enggak? Siapa tahu, ya enggak? Karena kita kan belum menjemput bola. Ya, kita baru nerka-nerka aja. Padahal bisa jadi di tempat, ya enggak, di tempat tersebut ternyata, ya enggak, kalangan pasar kaum musliminnya kurma ini belum terlalu ramai. Ini contoh saja ya. Jadi kita mencari, ya enggak, lebih menjemput bola pada target bisnis kita. Ini yang pertama. Nah, lalu yang kedua, apakah dia bisa dijadikan komoditi utama untuk bisnis? Nah, ini tergantung ya. Memang sebuah bisnis itu ada beberapa hal yang mempengaruhi akan menjadikan dia komoditi utama atau tidak. Yang pertama, apakah konsumen ini kalau bahasa kita terserap, ya enggak, berita media tentang bisnis ini, ya enggak. Jadi bagaimana pandangan konsumen tentang bisnis kita ini? Karena kalau pandangannya positif, itu beda dengan yang pandangannya buruk. Ya, kalau yang pandangannya positif, ya mungkin bisa konsumen di tempat tersebut bisnis seperti kurma ini jadikan bisnis komoditi utama. Tetapi kan di negara kita, Masya Allah, kurma ini, barakallahu fikum, bukan makanan pokok ya. Kalau di negeri Indonesia kan kurma ini bukan makanan pokok. Ya, subhanallah. Jadi makanan sekunder dia. Bahkan juga makanan level ketiga, makanan tersier. Ya enggak, barakallahu fikum. Jadi artinya orang-orang yang punya pemahaman tertentu saja. Buktinya, tidak semua kaum muslimin ketika buka puasa di bulan suci Ramadan dan puasa-puasa sunnah itu berbuka dengan kurma. Nah, karena kan ini berhubungan dengan bagaimana level tingkat pemahaman, tingkat pengetahuan, ilmu agama dari setiap kaum muslimin mempengaruhi juga, dan juga kebiasaan mereka, kebiasaan mereka. Makanya terkadang, ya subhanallah, bisnis seperti ini harus dilihat dulu keadaan konsumen di mana kita berada. Nah, kalau memang pas, bisa dia dijadikan komoditi utama. Kalau memang tidak, ya mereka tidak menjadikan kurma ini sebagai komoditas yang utama dalam makanan mereka, mungkin kita harus cari tempat yang lain. Ya enggak, mungkin kita ekspor ke tempat yang lain atau yang semisalnya. Ya begitu kira-kira. Jadi subhanallah, luar biasa. Ini yang harus kita pikirkan ya. Jadi kaum muslimin itu tidak seperti katak di dalam tempurung. Ya. Jangan kepikiran di negeri antum saja. Luar biasa. Coba kita lihat para pendengar Anas Radio, subhanallah, barang-barang produk Indonesia ini ada yang tidak dikenal, mungkin tidak dikenal di tengah-tengah kaum muslimin, tapi orang-orang luar negeri yang memahaminya. Ya enggak? Sehingga misalnya luar biasa, ada sebuah tanaman namanya tanaman kina, obat-obat kina itu. Ya enggak? Sehingga obat kina ini diambil oleh luar negeri, ya enggak? Di negeri luar, di Jepang, di Jerman dibikin sebuah produk. Ya enggak, dibikin sebuah obat, ya enggak, sebuah makanan herbal dan sebagainya. Akhirnya dikirim lagi ke negeri Indonesia, ya enggak. Jadi artinya produk Indonesia, ya enggak, tetapi melihatnya, ya enggak, dengan pandangan yang kreatif itu adalah orang luar. Lalu dikirimkan lagi menjadi produk yang lebih inovatif dan akhirnya menjadikan, ya enggak, orang sebagai asal produksinya itu Indonesia sebagai target konsumennya. Luar biasa, luar biasa. Begitu juga kita lihat, subhanallah. Coba lihat, misalnya Bang Andri ambil contoh tempe, ya enggak? Itu luar biasa orang-orang luar negeri itu, orang Jepang itu, ya enggak? Mereka malah membuat, ya enggak, memproduksi tempe di Jepang sana, dan akhirnya luar biasa tempe ini dikembalikan lagi ke negeri kita, dikembalikan lagi, dijual dalam bentuk yang berbeda, sehingga mereka, masya Allah, membuat banyak sekali di dalam produk yang namanya tempe ini contoh saja ya. Ya, bagaimana? Intinya dalam bisnis itu sebenarnya adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi dari seseorang. Begitu kira-kira ya. Harus diperhatikan bagi setiap muslim yang ingin berwirausaha. Lalu yang berikutnya adalah, Masya Allah ini, Abu Diabi ya, dari Grogol. Ada pertanyaan dalam bisnis laundry, kesulitan terbesar yaitu di masalah pegawai yang seringkali keluar masuk walau kesejahteraan yang diberikan sudah baik, sehingga untuk membuka cabang baru sangat sulit karena dilakukan dengan alasan di atas. Apa yang mesti saya lakukan untuk melebarkan usaha laundry saya? Ya, barakallahu fikum ya.
Baik para pendengar Anas Radio, jadi kita memang dalam berwirausaha, ya, kita harus punya, ya enggak, salah satu prinsip, ya, bahwa yang namanya pegawai itu, ya enggak, yang namanya pekerja, ya pegawai, ya enggak, sumber daya manusia yang bekerja di tempat kita, ya enggak. Jangan kita bayangkan bahwa pegawai itu bekerja di tempat kita seumur hidup. Ini prinsip yang harus pertama kita tanamkan, ya. Tidak ada subhanallah. Bahkan terkadang pun ya kita tahu kan, jangankan pegawai dengan atasan, ya enggak, anak kita saja aja, jangan kita berpikir anak kita itu selamanya bersama kita, ya enggak. Benar enggak kira-kira? Ya enggak, anak itu kan tidak selamanya bersama kita kan? Bukan kalau artinya dalam keadaan dia hidup, ya enggak, dia bisa jadi berhijrah ke negeri yang lain, atau ketika dia berkeluarga terpisah dengan kedua orang tuanya. Apalagi sekedar pegawai dengan atasan, pegawai dengan majikan, dengan pimpinannya. Makanya kita tidak bisa melakukan, ya enggak, kamu harus bekerja di tempat saya ya enggak, tanda tangannya seumur hidupmu. Wah, itu tidak bisa seperti itu. Ya enggak, harus rela mengorbankan nyawa, harta dan darah. Oh, tidak bisa seperti itu. Ya Masya Allah. Jadi, ya enggak, nah bagaimana ya enggak ceritanya? Nah, kita sebagai pemimpin, sebagai owner, sebagai pengusaha, itu harus sangat kreatif dalam membuat sebuah sistem yang membuat nyaman pegawai kita. Itu aja kuncinya. Ya enggak? Jadi Bang Andri ulangi lagi ya, Abu Umar ulangi lagi. Jadi sebenarnya kunci, ya enggak, bagaimana ya enggak, seorang entrepreneur itu dia membuat sistem sumber daya manusia yang membuat nyaman, ya enggak, pegawainya. Jadi dengan adanya kenyamanan ini, ya enggak. Jadi kenyamanan ini maksudnya tanda kutip panjang ya. Kenyamanan ini dia punya visi jangka panjang dalam sistemnya. Jadi ketika pegawai itu masuk di perusahaan kita, dia punya punya cita-cita di perusahaan kita tersebut. Jadi ada tujuan jangka panjang. Jadi ketika dia berada di perusahaan kita tersebut, ya enggak. Jadi kehidupan jangka panjangnya pun akan terjamin. Kira-kira begitu. Barakallahu fikum. Nah, ini sistem yang kurang dipahami oleh seorang entrepreneur, seorang direktur atau seorang pemilik perusahaan, ya enggak? Jadi jangan dipikir hanya sekedar gaji saja. Saya sudah naikkan gajinya. Oh, tidak. Banyak faktor ya sehingga pegawai itu keluar, ya enggak? Bisa jadi pegawai kita itu keluar bukan hanya masalah keuangan, tetapi karena kebosanan. Ya enggak? Bosan kan ngurusin laundry, ngurusin baju terus. Ya enggak? Ya kan? Karena butuh sesuatu. Makanya kita lihat para pengusaha itu ketika dia punya bisnis inti, terkadang dia punya bisnis sampingan di mana pegawainya itu di rolling. Ya enggak? Ini Bang Andri punya banyak subhanallah pengalaman bersama para entrepreneur. Dia misalnya punya bisnis inti makanan. Tapi dia punya bisnis inti misalnya rental mobil. Nah, karyawannya itu yang sudah 10 tahun di bisnis makanan, itu kan bosan untuk bertemu dengan makanan, kue-kue setiap hari. Kadang-kadang dia rolling, ya enggak? Dia jadikan karyawannya yang makanan ini dijadikan sopir di bisnis rental mobilnya. Ya enggak? Selama 1 tahun, 2 tahun, itu penyegaran. Subhanallah. Lalu kebalikannya, setelah itu dibalikin lagi yang biasanya jadi sopir kan bosan. Ya enggak? Bosan tiap hari sopir mobil. Ya enggak? Dia jadikan karyawan di bisnis kuenya. Nah, Masya Allah, ini kreativitas, inovasi, ya enggak? Cara berpikir seorang entrepreneur itu tidak sekedar menaikkan gaji dan menurunkan gaji. Itu sempit sekali para pendengar Anas Radio. Atau sekedar bisnis, ya enggak? Membuka cabang. Oh, tidak hanya itu. Cara kita membuat sistem sehingga pegawai kita itu, ya enggak, tidak lari, tidak keluar, ya enggak? Mungkin bisa juga apa yang terjadi pada yang sifatnya internal, ya enggak? Selama ini kita tidak pernah memperhatikan dirinya, ya enggak? Padahal yang namanya pegawai itu bukan hanya diperhatikan dirinya, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin keluarganya, ya subhanallah. Mungkin juga tempat tinggalnya, mungkin juga tingkat pendidikannya, mungkin juga subhanallah tingkat keagamaannya. Ya enggak? Barakallahu fikum, sehingga dia ternyata kesulitan, ya enggak? Semuanya enak di sini. Ya, di laundry ini tidak ada yang tidak enak, gaji oke, semuanya mantap, ya enggak? Tapi subhanallah saya merasa sulit untuk sholat ibadah, ya enggak, untuk sholat berjamaah. Nah, mungkin gara-gara itu. Sehingga Masya Allah dia pun keluar dari bisnis laundry kita. Jadi banyak faktor para pendengar Anas Radio yang harus kita perhatikan kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang direktur, pemimpin perusahaan yang baik bagi karyawan kita. Begitu kira-kira. Tolong diperhatikan ya. Nah, Masya Allah.
Lalu apa yang mesti saya lakukan untuk melebarkan usaha laundry saya? Nah, melebarkan usaha laundry ini, jadi sekarang kan banyak caranya. Tidak harus yang namanya membuka cabang itu dari pegawai yang kita miliki. Kita kan bisa bermitra. Ya, di materi sebelumnya Bang Andri sudah menyampaikan materi yang namanya materi franchise. Ya enggak? Jadi ketika kita ingin membuka laundry kita ada di Jakarta, kita ingin membuka di Bekasi misalnya. Ya, kenapa tidak kita barakallahu fikum. Yang kita bermitra dengan orang yang ada di Bekasi. Ya enggak? Begitu juga soal karyawannya. Ya Masya Allah. Ya ini sistem saja yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin perusahaan. Jadi dia tidak harus selalu menyulitkan dirinya untuk membuka cabang laundry sekaligus mencari pegawai dari dirinya. Bisa juga yang namanya pegawai itu dari orang yang bermitra dengan kita. Begitu kira-kira. Jadi caranya itu sangat banyak sekali para pendengar Anas Radio, terutama Abu Diaby di Grogol. Lalu yang berikutnya, Bapak Abu nih dari Jakarta Selatan. Bang Andri sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Mau tanya, jika kita berjualan produk tertentu pada musim tertentu, lalu di akhir musim produk yang kami jual masih banyak stoknya, bagaimana trik menjualnya efektif untuk setidaknya meminimumkan stok produk itu di toko saya? Ya, subhanallah. Ojo lali, ya, barakallahu fiik ya. Jadi memang banyak faktor, ya, banyak tips ya. Yang bisa kita lakukan, ya. Memang beberapa pengusaha itu, yang pertama, kalau misalnya produknya itu tahan lama, ya nggak, dan musim yang berikutnya itu dekat, mungkin kita bisa tunda untuk dalam penjualan. Ya, ada beberapa pengusaha seperti itu. Jadi artinya kalau musim itu misalnya Januari, Februari, Maret, April muncul kembali, ya nggak, tidak harus dijual semuanya. Bisa juga kita tanamkan, kita simpan dulu di gudang kita atau di pabrik kita, ya enggak, kita menunggu musimnya yang sama itu muncul lagi di bulan April, ya enggak. Jadi tidak semuanya kita jual. Ini yang pertama. Jadi setiap pengusaha harus mengetahui apakah musim ini musim yang panjang, 1 tahun sekali muncul, atau 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Itu yang harus kita tahu. Karena ada produk-produk yang seperti itu. Karena musiman itu banyak. Ada musiman 3 tahun sekali, ada musiman 1 tahun sekali, ada musiman 6 bulan sekali, ada musiman 1 bulan sekali. Ya enggak? Kan begitu kira-kira. Kan yang namanya musiman ini banyak para pendengar Anas Radio. Ada musiman yang menyesuaikan dengan masuknya anak sekolah. Misalnya begitu ya. Musiman anak sekolah. Ada musim seperti bulan Ramadan yang setahun sekali. Kan beda-beda. Ada musiman masuknya waktu sekolah. Ya enggak? Ada musiman liburan. Ya, musiman liburan. Jadi seperti bisnis di Bandung ini kayak distro dan factory outlet, itu musimannya adalah musimannya akhir pekan. Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sepi factory outlet di Bandung ini. Tetapi kalau sudah Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, itu Masya Allah ramai kembali ini bisnis. Ini kan musiman juga, tapi musimannya pekanan. Ya kan gitu kira-kira. Jadi kita harus mengetahui. Maka para pengusaha distro dan factory outlet ini pintar sekali. Ya enggak? Tidak harus dijual murah. Ya enggak? Nah, di waktu tertentu, di hari yang biasa, mungkin pakaian-pakaian dia tutup. Ya enggak? Atau pakaian-pakaian dia sedikitkan. Dia ganti dengan produk yang lain. Dia bikin kafe di depannya. Ya enggak? Dia bikin usaha gerobak makanan di depannya. Kan begitu kira-kira. Nah, lalu yang kedua, Bapak Abu di Jakarta Selatan, Jaksel ini ya. Nah, kalau misalnya kita analisa bahwa stok kita ini terlalu banyak, ya enggak. Sedangkan kalau tidak dijual itu akan merugikan usaha kita, karena kita harus membayar gaji dan yang semisalnya gaji karyawan, ya, dan yang semisalnya sewa kantor dan semisalnya, dan tentunya kehidupan kita sehari-hari di anak istri kita, maka yang seperti ini memang harus dijual. Ya, memang harus dijual. Tapi cara menjualnya memang kalau bisa ya kita jangan dibiasakan ya kita menjual perugi ya, membanting harga. Karena itu akan menjadi mindset para konsumen. Karena para konsumen nanti akan menunggu. Ya enggak, para konsumen akan menunggu. Ya, akan menunggu waktu di diskon habis-habisan seperti itu. Kan gitu kira-kira. Makanya Masya Allah kita berjualan yang seperti ini, produk yang masih banyak stoknya, coba dijualnya secara efektif pada waktu-waktu yang kita atur waktunya itu. Ya, tidak semua waktu. Ya, kita uji dulu dengan promosi misalnya.
diadakan diskon pada produk saya di akhir pekan, ya nggak? Dari tanggal sekian ke tanggal sekian, ya nggak? Kami mencuci gudang, ya nggak? Melakukan diskon besar-besaran, ya nggak? Coba kita perhatikan para market-market yang besar ya, seperti Jogja, ya nggak? Ramayana, ya, Sogo dan semisalnya, kan mereka pintar sekali, ya nggak? Mereka melakukan diskon pada waktu-waktu tertentu. Itu memainkan pikiran masyarakat, ya nggak? Melakukan diskon di akhir bulan ini, di tanggal segini dan segini. Makanya, diumumkan, diiklankan di koran, dan sebagainya. Dipromosikan melewati jalur-jalur market tertentu. Itu, Masya Allah, masyarakat berbondong-bondong. Lalu ketika berakhir waktunya, ditutup kembali. Ya nggak? Padahal itu, stok mereka itu masih banyak. Lalu mereka tunggu lagi 3 pekan, 4 pekan, 5 pekan. Mereka buka lagi diskon di akhir pekan di bulan berikutnya. Itu cara yang harus kita modifikasi bagi produk kita, Bapak Abu di Jakarta Selatan ya. Masya Allah, mudah-mudahan ya antum dan kita semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu dalam cara menjual stok produk kita dengan cara yang efektif ya. Jadi ilmunya harus kita pahami terlebih dahulu. Baik, lalu yang berikutnya Al-Ah Abu Ayyas, Masya Allah ini asik sekali, jamnya sudah semakin panjang. Al-Ah Abu Ayyas di Mambu Apus, Bang Andri. Tema kali ini menyangkut bisnis kaum muslimin. Berarti setidaknya memenuhi syarat halal dan barokah. Ya barakallahu fiik ya. Ya enggak? Nah, untuk masalah halal ini, dan ini tentu menjadi faktor utama bagi kita umat Islam. Ya, terutama seputar makanan dan minuman. Ya betul. Bagaimana menyiasati customer yang selalu bertanya kehalalan produk untuk kosmetik misalnya. Padahal enggak semua produk kosmetik itu ada label halalnya, Bang. Ya barakallahu fiikum ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Memang sebenarnya, ya beberapa entrepreneur itu sering berbincang dengan Bang Andri juga. Ada beberapa pengusaha. Ya kadang-kadang hari ini itu yang namanya labelisasi halal itu, ya banyak dicari-cari ya, digandrungi artinya menjadi ikon bagi sebuah produk. Ya. Padahal sebenarnya, ya enggak, yang namanya kehalalan itu, labelisasi halal itu yang membutuhkannya sebenarnya labelisasi halal itu adalah orang-orang yang di luar kaum muslimin. Betul nggak kira-kira? Ya subhanallah. Makanya yang luar biasa ingin mencari label halal itu adalah orang-orang dari kalangan non muslim. Ya enggak? Teman-teman kita dari kalangan Tionghoa itu ya kita lihat ya di badan-badan labelisasi di BP POM. Ya subhanallah. Teman-teman ya enggak dari kalangan Tionghoa yang ketika bisnisnya adalah mie, ya enggak, mereka yang berlomba-lomba untuk mencari label halal, ya enggak, biar kita ini konsumen kaum muslimin di negeri Indonesia ini, ya subhanallah yang bisa tetap mempercayai, ya enggak, makanan mereka. Tapi subhanallah, makanya ya kita kadang-kadang merasa terganggu ya dengan yang namanya labelisasi haram. Padahal dulu, ya subhanallah, di zaman Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, ya enggak, di zaman Khalifah Ur-Rasyidin, ya enggak, ya kan tidak ada istilah labelisasi halal itu kan? Betul tidak? Para pendengar Anas Radio. Jadi seseorang menjual es cendol, tidak perlu ditulis label halal di gerobaknya. Atau kita menjual batagor, tidak perlu menulis label halal di gerobak batagor kita. Tapi subhanallah, kaum muslimin itu kan dia saling keterpercayaan, saling percaya di antara kaum muslimin, ya enggak? Dan ini memang sangat berhubungan dengan ya tingkat pemahaman seseorang pada agamanya, ya enggak? Dan ya subhanallah, prasangka yang baik kepada sesama kaum muslimin. Namun dalam masalah ini yang ingin Bang Andri tegaskan dalam hal ini, ya subhanallah, kita harus pintar ya, berkomunikasi dengan kaum muslimin. Ya, jadi bagaimana ya hari ini di mana memang subhanallah ya produk-produk yang tidak halal itu menyebar di berbagai negeri kaum muslimin, ya enggak? Baik tidak halal dari segi cara mendapatkannya, baik juga tidak halal dari segi proses produksi si produk tersebut. Jadi hal yang memang harus dikuasai oleh seorang pebisnis yang ingin memulai bisnis. Maka ya hal yang lumrah bagi setiap pebisnis, bagi kita, terutama produk-produk seperti kosmetik, ya makanan-makanan dan yang semisalnya, ya kita jangan merasa pesimis ya. Kita pun harus optimis. Jadi kita harus menguasai bagaimana cara berkomunikasi, menyampaikan kepada kaum muslimin yang lain. Jadi kita jangan langsung tegang ketika misalnya kita jual batagor,
Ya enggak? Ada tetangga kita, "Pak, batagornya ini halal apa haram?" Ya jangan wajah kita langsung berubah. Senyumi aja. "Alhamdulillah Pak, batagor saya ini halal." Nah, kan begitu kan? Jadi kita selalu percaya diri. Ya, karena kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan merasa apa namanya? Merasa tidak enak ketika tetangga kita, ketika teman kita bertanya, ya enggak? "Pak, mie ayam Bapak ini halal apa enggak?" Ya enggak? Ya biarin saja, biarkan saja enggak. Tinggal kita jelaskan saja. Kita punya percaya diri karena kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita belajar mengkomunikasikan produk kita ini kepada orang lain, dan ini memang konsekuensi bagi pebisnis manapun, ya enggak? Pebisnis manapun di hari ini, ya enggak? Hari di mana banyak fitnah, ya enggak? Di mana banyak fitnah dan kemaksiatan itu di mana-mana, kan kira-kira begitu. Penyimpangan di dalam agama itu terjadi di berbagai negeri. Jadi jangan tegang, di mana kita harus siap menyiasati customer kita yang bertanya apapun. Jadi ketika dia bertanya, dia semakin ingin detail, itu kita jelaskan. Jadi kita harus menguasai kosmetik kita. "Pak, kosmetik saya ini bahan-bahannya ini cara membuatnya," ya enggak? Nah, jadi kita jangan mengeluh ya. "Loh, kalau gitu Bang Andri capek dong, setiap konsumen bertanya begitu. Saya jelaskan dulu bagaimana cara pembuatan kosmetiknya. Bahan-bahannya tidak apa-apa, ya tidak mengapa." Ya enggak? Barakallahu fikum. Kita harus niatkan, ya enggak? Kita harus meniatkan menjual produk kita ini, Masya Allah, ya enggak? Karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu bersyukur dan kita menyenangkan hati kaum muslimin yang ingin membeli produk kita. Jadi selalulah optimis dan jangan pernah menyerah, ya enggak? Menjual apapun produk kita, dan jangan pernah, Masya Allah, jangan pernah tegang dan tidak pede ketika ditanya soal kehalalan produk kita. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Lalu yang berikutnya, ya, Masya Allah ya, barakallahu fik. Nah, ini waktu ternyata sudah lewat dari 1 jam. Mungkin Masya Allah para pendengar Anas Radio tidak bisa semua kita jawab ya pertanyaannya. Mudah-mudahan antum semua selalu semangat yang mendengar Bincang Usaha Mandiri. Mudah-mudahan acara Bincang Usaha Mandiri selalu bermanfaat bagi kita semua, ya, dan terutama kita bisa mengamalkannya di bisnis kita masing-masing. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan barakallahu fikum di acara sekarang menjadi acara yang bermanfaat bagi semuanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semua. Nah, mudah-mudahan di waktu yang akan datang, pertanyaan-pertanyaan yang tersisa bisa kita jawab di pekan yang akan datang. Ya, cukup sampai di sini dulu para pendengar Anas Radio. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.